Oke, kalau gitu aku lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal job posting. Job posting itu semua tentang penjurnalan. Tapi hitungannya tetap mirip-mirip sih, tetap ada hitungan DM, DL, sama overhead juga. Pokoknya di Admin 1 ini bakal selalu ada ya DM, DL, dan overhead. Kalau di job posting udah pasti disuruh bikin jurnal dan disuruh bikin alokasi overhead. Jurnalnya yang biasa dibuat itu adalah ikutin ini aja, ikutin informasinya. Dia bilang ini kan ceritanya tentang Levi's. Dia bikin celana jeans, ada pesanan 500 unit celana. Nah, di nomor A dia bilang untuk bikin satu celana butuh kain. Terus ada benang dan resleting. Gitu. Jadi di sini di informasi nomor B dia bilang di dalam gudang ada sisa kain jeans 250 meter. 250 meter berarti itu adalah beginningnya ya. Nah, dia bilang akhir Januari, sedangkan dia mulai produksinya itu di awal Februari. Gitu. Berarti itu 250 meter dikalikan sama harganya. Harganya 60.000 per meter. Gitu. Jadi 250 dikali 60.000. Terus dia belinya berapa banyak? Belinya adalah nih, membeli lagi kain jeans sebanyak 1.400 meter. Terus harganya juga tetap sama ya, 60.000. Berarti 1.400 dikali 60.000. Nah, habis itu ada ending DM. Nih, Levi's memiliki sisa kain 150 meter. Nah, 150 meter ini dikaliin sama 60.000. Akhirnya setelah udah lengkap, jadi bisa bisa dihitung berapa material yang digunakan atau DM use-nya. Di sini caranya adalah beginning DM tambah purchase dikurangin ending DM. 90 juta hasilnya. Terus itu kan direct material. Untuk indirect materialnya tadi ada benang sama resleting ya di nomor C. Dia nggak ada beginning, jadi dia bilang dia tidak pernah menyimpan stok untuk material tambahan. Jadi benang sama resleting dibelinya yang sesuai kebutuhan. Satu celana butuh 1 gulung benang dan 1 resleting. Untuk benang dia harganya kan 10.000. Ini unit produce ya. Adalah 500 celana kan yang di awal tadi. Jadi 500 unit dikalikan sama harga per gulungnya yaitu 10.000. Lalu untuk resleting itu 500 unit dikalikan 180.000 dibagi 12. Karena 180.000 itu harganya per lusin. Nah, sekarang jurnalnya adalah material control pada accounts payable. Materialnya ini yang di jurnal cuma pembelian. Ya, tadi kan beli DM 84 juta. Terus ada benang sama resleting bahan tambahannya. Nah, itu jurnalnya dijadikan satu, debitnya material, kreditnya accounts payable. Nanti dapat angkanya adalah 96.500. Untuk jurnal kedua, tadi kan DM udah, berarti sekarang untuk pemakaiannya, pemakaian DM-nya. Pemakaian DM itu namanya WIP.
ya, WIP. Kalau DM yang dipakai itu WIP. Ini kan tadi kita udah hitung DM use-nya 90 juta. Berarti masukin yang 90 juta di debit. Kalau yang benang sama resleting itu kan indirect material. Berarti masukinnya di akun overhead. Gitu, akun overhead. Di debit juga. 12.500. Terus kreditnya material 102.500. Di sini konsepnya itu si materialnya berkurang, bahan baku berkurang 100-an juta karena dipakai untuk produksi. Jadi stok bahan bakunya harus dikurangin di sebelah kredit. Tuh, terus WIP-nya bertambah karena kan sedang lagi diproduksi. Jadi WIP-nya nambah sesuai sama DM-nya. Oke, setelah itu masuk ke informasi nomor D. Dia bilang untuk membuat 2 buah jeans diperlukan waktu 2 jam 40 menit. Upah dibayarkan sesuai jam kerja. Nah, ini dia bilang yang waktu yang dikasih itu per 2 jam, per 2 unit. Tapi yang ini adalah per jam. Jadi kita jurnalin dulu. Jurnalnya adalah WIP pada wages payable. Pakainya wages karena ini upah. Dia diupah per jam, bukan gaji bulanan. Cara hitungnya. Cara hitungnya nih, dia kan bilang dua celana butuh waktu 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit kalau dijadiin ke menit adalah 160 menit. 160 menit dibagi sama 60 menit karena kita mau jadiin dia ke jam lagi gitu. Jadi dijadiin ke menit terus jadiin ke jam lagi dengan cara dibagi 60. Habis itu dikalikan sama berapa unit. Dia bilang per unit. Nah, kita kalikan sama 500 unit. Tapi 500-nya yang diproduksi itu harus dibagi 2 karena dia bilang 2 jaman itu tadi itu udah bisa menghasilkan 2 celana gitu. Jadi 500-nya harus dibagi 2. Setelah itu dia bilang upah dibayar sesuai jam kerja. Upahnya 75.000 per jam. Jadi dikalikan sama 75.000. Nah, selanjutnya adalah tentang masih digaji-gaji juga ya, tapi ini bukan DL. Masih di nomor yang sama, dia bilang Levi's memiliki satpam pabrik, satpam, supervisor, terus akuntan. Akuntan itu tidak termasuk karena akuntan itu kerja di kantor. Ya, kita masukin di overhead itu untuk gaji yang itu aja. Gaji yang berhubungan sama pabrik. Nah, di sini katanya gaji supervisor adalah 9 juta per bulan. Berarti 9 juta dikali 5 bulan ya. Karena, kenapa dikali 5 bulan? Karena di paragraf paling awal dia bilang, pesanan diproduksi sejak awal Februari, selesai di 30 Juni. Jadi dari bulan 2 sampai bulan 6 itu totalnya adalah 5 bulan. Gitu. Terus satpam pabrik digaji sepertiga dari gaji supervisor. Jadi satpam cara hitungnya adalah gaji supervisor dikali 1/3. Ya, setelah dijumlahkan hasilnya 60 juta.
Karena ini masih berhubungan sama pabrik, makanya jurnalnya adalah overhead di debit. Overhead di debit, kreditnya cash karena dengan asumsi gajinya itu dibayarnya pakai cash, makanya cash berkurang di kredit. Next adalah depresiasi. Masih salaries expense. Oh, ini untuk akuntan ya tadi. Masih ada akuntan, gaji akuntan. Di sini dia bilang total gaji akuntan Levi's lebih tinggi 1 juta dari gaji supervisor pabrik. Berarti 9 juta, gaji supervisor kan 9 juta per bulan. Plus 1 juta. Habis itu dikali 5 bulan. 5 bulan. Ini adalah 5 juta. Karena dia bilang gajinya itu, gaji akuntan itu lebih tinggi 1 juta. Salaries expense pada cash. Oke, selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi itu informasinya di nomor E. Dia bilang gedung pabrik selesai dibangun pada 1 Januari. Berarti kita depresiasi ini mulai dari 1 Januari. Nilainya 450 juta. 450 juta. Nilai sisa 10 juta. Berarti 450 dikurangin 10. Terus bisa dipakai hingga 25 tahun. Jadi dikali 25. Nah, tapi kan sekarang kita produksinya kan cuma 5 bulan. Jadi depresiasinya juga harus dihitungnya yang 5 bulannya aja. Gitu. Jadi dikalikan 5 bulan dibagi 12 bulan. Hasilnya 7 juta sekian. Terus Levi's belum punya gedung untuk kantor. Jadi dia sewa ruko 15 juta setahun. Oke, itu nanti. Terus ada mesin jahit ya. Mesin jahit dibelinya 5 juta per mesin. Mesinnya ada 10. Jadi 10 mesin dikali 5 juta dibagi 5 tahun. Karena dia bilang masa manfaatnya adalah 5 tahun. Gitu. Masa manfaatnya 5 tahun disusutkan dengan metode garis lurus. Jadi 10 unit kali 5 juta bagi 5 tahun terus dikali 5 bulan per 12 bulan. Jadi di sini overhead kontrolnya sebelah debit adalah jumlah semua depresiasinya. Ya, ini yang mesin masukin dulu 4 juta, yang building masukin dulu 7 juta. Nah, sekarang si debitnya itu tinggal dijumlahin aja semua yang ada di kredit. Gitu. Ini overhead ini adalah menggantikan jurnal depreciation expense. Oke, gitu. Selanjutnya, nah ini untuk sewa ya. Untuk sewa di sini ya kan bilang 15 juta per tahun. Nah, 15 juta kan kita hitungnya cuma mau 5 bulan aja, berarti 15 juta dikali 5 bulan bagi 12 bulan. Itu. Jurnalnya biasa expense pada payable ya atau pada cash. Next adalah manufacturing overhead. Yang biaya lain-lain selain depresiasi. Di sini
Biaya listrik ada level ini ya di nomor G. Nomor G dia bilang mengeluarkan biaya berikut setiap bulan. Ya, jadi 5 juta, ini utilities ya. Utilities 5 juta dikali 5 bulan, karena kita produksinya berlangsung selama 5 bulan. Untuk pembagian kantor sama pabrik, itu 2:3, berarti yang kantor dikalikan 2/5. Yang pabrik dikalikan 3/5, atau diselisihin doang juga boleh. Terus untuk pemeliharaan mesin, repair expense 500.000. Terus untuk biaya pemasaran 500.000 ini dikalikan 5 bulan. Biaya pemasaran atau advertising 3 juta dikali 5 bulan. Dan di sini kita namanya supplies. Supplies itu 1 juta dikali 5 bulan. Sekarang cara bagi-bagi ke jurnalnya. Manufacturing overhead ini yang berhubungan sama pabrik expense-nya. Yang berhubungan sama pabrik berarti utilities expense yang punya pabrik plus repair, karena repairnya itu untuk mesin ya. Jadi dia mesinnya kan di pabrik, jadi itu masuknya ke biaya pabrik. 17.500 untuk yang berhubungan sama pabrik. Selanjutnya yang untuk kantor utilities 10%, pemasaran 15 juta advertising, dan supplies 5 juta. Gitu. Itu semua di debit, di kreditnya tinggal diseimbangin aja, dijumlahkan semuanya. Cash sebesar 47.500.000. Next adalah jurnal COGS dan finished goods. Oh, belum. Ternyata masih ada jurnal alokasi. Ini ya, biaya pendukung produksi dialokasikan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Tarifnya 150.000 per jam. Tadi kita udah sempat hitung ya DL hours-nya. Tadi kan 150.000 alokasi overhead dikaliin sama 160 menit. Terus dibagi 60 menit supaya jadi jam. Kan dia bilang berdasarkan jam. Habis itu dikali unit produksinya 500. Terus dibagi 2, karena 160 menit ini adalah untuk 2 unit. Gitu. Nanti dapat hasilnya adalah 100 juta. Oke, next adalah jurnal WIP. Jurnal finished goods. Di sini cara hitung WIP-nya selalu kayak gini ya. WIP beginning 1 juta, dapatnya dari soal. Ya. Persediaan baru setengah jadi gitu pada akhir 2021. Berarti ini adalah beginning WIP 1 juta. Terus terdapat persediaan ending WIP-nya adalah 1,5 dari persediaan awal. 1 juta kita masukin ke formatnya. Terus ditambah dulu sama manufacturing cost incurred. Tahu manufacturing cost dapatnya dari mana? Dapatnya dari semua angka WIP yang ada di debit. Nomor 2, jurnal nomor 2 ada WIP debit. Nomor 3 juga ada, sama nomor 9 WIP debit. Tambahin aja semua dari jurnal yang di atas. Selanjutnya ada WIP ending. Dia kan bilang WIP endingnya 1,5 kali dari WIP beginning ya. Jadi tinggal kali aja 1,5 dikali 1 juta. Next adalah COGM. Cara hitung COGM berarti sama seperti problem yang barusan tadi, yang sebelumnya. WIP beginning ditambah manufacturing cost dikurangi ending. Nah, angka ini yang kita masukin ke jurnal. Jurnalnya seperti biasa ya, jurnalnya selalu sama. Kalau kita mau menjurnal finished goods, berarti finished goods-nya di debit dan kreditnya adalah WIP.
Itu anggapannya sekarang WIP kita udah berkurang karena dia udah jadi barang jadi. Dia kan tadi kan produksinya 500 unit. Ya, jadi untuk memproduksi 500 unit total biayanya 200-an juta ini kan. Terus kan semuanya terjual, berarti jurnal COGS-nya langsung dijurnal aja. COGS-nya bertambah di debit, barang jadi kita berkurang karena sudah terjual. Berkurang di kredit, angkanya sama. Selanjutnya adalah jurnal revenue. Untuk revenue di sini kan dia bilang informasi nomor J. Seluruh celana dijual dengan mengambil keuntungan 360.000 per celana. Ya, jadi dia profitnya 360.000 per celana, 306.000 per celana. Jadi kita hitung dulu profitnya. Kan dia kan produksinya kan 500. Produksi 500 unit. Ya, 500 unit. Terus dikalikan 306. Karena dia profitnya, dia bilang keuntungan 306. Berarti dia 306 dikali 500 unit. Terus COGS-nya tadi adalah COGS-nya segini. Kita udah tahu COGS, udah tahu profit, berarti bisa tahu sales-nya. Sales-nya berarti COGS ditambah profit. Gitu cara mencari salah satunya. Selanjutnya adalah jurnal alokasi overhead-nya. Tadi kan alokasinya 100 juta. Terus 100 juta ini dapat dari jurnal ya yang tadi. Jurnal alokasi 100 juta. Terus yang di sini dapatnya dari jurnal MOH di debit. Ya, di nomor 2 ada, nomor 4 juga ada MOH debit. Nomor 5 nggak ada, skip. Nomor 6 ada, nomor 8 juga ada. Jadi ini ambil aja angkanya dari semua jurnal, semua akun overhead yang di debit. Jadi sebenarnya perusahaan itu cuma menganggarkan 100 juta untuk overhead. Tapi ternyata yang benar-benar terjadi adalah 101 juta. Jadi kesimpulannya perusahaan itu under allocated ya, alokasi dia kurang, makanya dinamain under allocated. Selisihnya 1.500.000. Ya, ini tinggal dimasukin aja ke jurnalnya. Allocated-nya dihapus di debit, tadi kan allocated-nya di kredit. Sekarang dihapus di debit. Terus overhead-nya di sebelah kredit dan COGS kita write off ke COGS selisihnya 1.500.000. Sekian untuk job costing. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Ci. Oke, kalau belum ada, aku lanjutkan ke ini dulu ya, allocation of supporting department. Karena ini udah jam 5 lewat ya. Semoga keburu. Untuk supporting department, ini soalnya kayak gini. Dia bilang, dia kalau lihat soal allocation kayak gini, yang harus dilihat duluan adalah mana yang departemennya supporting, mana yang departemen utama. Di sini dia bilang departemen pendukung adalah V dan W. Terus untuk departemen operasionalnya X, Y, dan Z. Gitu. Jadi
Ini ya, aku udah pisahin V dan W warnanya supaya nggak ketukar. Yang step pertama kalau mau mengerjakan allocation adalah dengan ini. Kita catat dulu berapa total overhead cost-nya. Nah, di informasinya dia bilang total biaya overhead untuk departemen pendukung adalah 25 juta. Berarti V plus W adalah 25 juta. Terus departemen T 1,5 kali biaya dari W. Biayanya W 40% dari total overhead. Berarti kita hitung yang W dulu ya. 40% dikali 25 juta. Nah, terus dia bilang punya si V itu 1,5 kalinya. Sebenarnya sih kalau mau gampang tinggal langsung diselisihin aja ya, 25 juta dikurangi sama yang W. Karena kan total mereka kan 25 juta. Jadi udah ketahuan ya biaya dari supporting departemennya. Selanjutnya adalah biaya operating, yang operasional. Operasional ada X, Y, dan Z. Nah ini, total overhead yang terjadi di X dan Y adalah 63 juta. X dan Y 63 juta. Berarti punyanya si X 63 juta. Ini kan dia perbandingannya 2 banding 1. Berarti punya X adalah 2, punya Y adalah 1. Ya, 63 juta dikalikan 2/3 untuk si X. Untuk Y dikalikan 1/3 karena porsinya si Y adalah 1. Kalau mau langsung diselisihin 63 juta dikurangin operatingnya si X juga boleh, sama aja. Oke. Terus yang masih kosong adalah si Z. Dia bilang overhead di Z lebih besar 20% daripada W. Berarti 120% dikaliin sama departemen W. W tadi 10 juta ya. Terus setelah udah dapat semuanya, selanjutnya adalah ngitung persentasenya. Kalau kayak gitu ya, jadi ketika udah tahu nih berapa sih biaya per departemen, selanjutnya yang harus diketahui adalah persentasenya. Di sini ini aku ikutin ya tabelnya. Jadi pertama yang dikasih tahu adalah W ke V. W ke V 25%. Terus dari V ke X 25%. Terus dari W ke Y 30%. Dan dari V ke Z 30%. V ke Z 30%. Nah, selanjutnya nih yang kosong-kosong harus diisi. Ini yang aku hitemin memang gak usah diisi ya. Alokasi, nih di informasinya dia bilang alokasi biaya W ke X, berarti W ke X adalah setengah dari V ke Z. V ke Z kan 30. Berarti W ke X adalah setengahnya. Ya, 30. Terus yang next adalah V ke W. V ke W adalah 0,8 dari W ke V. 0,8 dikalikan sama W ke V 25%. Terus untuk yang ketiga, dia bilang W ke Z sama dengan W ke Y. W ke Z sama dengan W ke Y.
W ke Y 30, berarti W ke Z juga 30. Terus dia bilang total biaya V ke X, Y, Z adalah 80%. Berarti cara hitungnya untuk yang masih bolong di sini 80% dikurangi X kurangi Z. Karena total mereka adalah 80%. Nah, setelah itu di sini aku ada mencatat total. Ini total untuk yang operating. Memudahkan perhitungan. Nah, selanjutnya dia kan bilang hitung alokasi menggunakan step down method dan resiprokal. Kalau ada desimal, maka disuruh bulatkan ke satuan yang terdekat. Gitu. Jadi di step down itu, setiap mengerjain problem step down, kalian harus jadi kalau mengerjain step down itu harus tentuin dulu dari supporting departemen. Dari supporting departemen biasanya ada 2. Dari supporting ini ada berapa? Maksudnya mana yang mau dialokasikan duluan gitu. Karena dia nggak bisa alokasikan secara berbarengan. Kalau direct method bisa. Di supporting alokasi 15 juta, oke, langsung 15 juta bebanin. Kalau si step down itu nggak bisa, harus ada salah satu yang dialokasiin duluan gitu, dia step by step alokasinya. Nah, ini biaya sebelum alokasinya masih sama ya kayak di soal, tinggal disalin aja. Ini kan tadi kita udah hitung nih 15 juta, 10 juta, sampai 12 juta. Terus dia bilang alokasi step down dimulai dengan alokasi dari departemen W terlebih dahulu. Jadi dari W, setelah W udah selesai, baru nanti dialokasikan yang V-nya. Gitu, jadi yang W duluan. Oke, jadi allocation of W berarti nih ya, yang W kan 10 juta, berarti di sini dimerahin ya sebagai penanda kalau memang si W ini yang dialokasikan. 10 juta. Si W mau mengalokasikan beban dia yang 10 juta untuk ke V, ke X, Y, dan juga Z. Ya, jadi si W ini 10 juta mau dibagi-bagi ke V, X, Y, Z. Oke, sekarang ke sini 10 juta dikalikan sama persentasenya si W ke V. W ke V tadi kita udah hitung 25%. Terus untuk yang X, 10 juta dikali W ke X juga sesuai ya. Kalau ininya W sama X, berarti di persentasenya juga W sama X. Jangan sampai salah dan malah ngambil angka yang 25%. Gitu. Meskipun sama-sama X, tapi dia salah. Karena yang 25% itu dari V, sedangkan kita mau cari yang dari W. Gitu. Terus caranya sama sampai X, sampai Y dan Z juga sama. Kita dikalikan sama persentasenya. Setelah itu ditotalin. Si V jadinya sekarang beban dia 17,5. Si W udah habis, sudah selesai. Terus operatingnya ini tinggal dijumlahin aja 2 ke atas. Budgeted cost ditambah allocation dari W. Budgeted cost-nya akhirnya bertambah karena udah dibebanin sama W. Selanjutnya adalah allocation of fee. Berarti kita kurangin di sini ya 17.500. 17.500 dikurangin sampai habis. Jadi ini tujuan akhirnya itu harus habis.
tujuan akhir dari alokasi ini adalah di supporting ini harus 0. Nah, sekarang 17.500.000 ini mau dibagikan ke X, Y, sama Z. Dia udah nggak boleh alokasi ke W. Ya, karena si W udah selesai. Caranya adalah 17.500.000 dikalikan sama persentasenya si V untuk X. V untuk X 25%, dibagi 80%. Gitu. Karena dia cuma menghitung yang X, Y, Z, makanya harus dibagi 80%. Totalnya si yang operating. Next, allocation. Dari V kepada Y juga sama caranya. Kalau V ke Y 25%. Terus V ke Z 30%. Itu nanti kalau udah selesai tinggal dijumlahin aja. Jumlahin total plus allocation dari V. Oke, untuk step down method udah selesai, sedangkan sekarang sisa yang reciprocal. Ya, kalau reciprocal itu pakai persamaan dia. Ini lebih ke persamaan matematika aja sih. Si V itu tadi kan 15 juta. 15 juta, terus dia dapat beban dari si V dari W dapat 25%. Berarti 15 juta plus 0,25 W. W beban dia 10 juta, dia dapat alokasi dari V sebesar 20% yang ini. Makanya di sini 0,2 P. Oke, itu untuk persamaan 1 dan 2. Selanjutnya tinggal disubstitusi aja nih. Mudah ya, substitusi aja, simple. Aku ambil persamaannya punya W. Jadi 10 juta plus 0,2 V. Nah, V-nya persamaannya si V kita substitusikan ke sini. Persamaannya si V 15 juta plus 0,25 W. Itu, terus akhirnya setelah itu dikalikan ya, 0,2-nya dikalikan ke 15 juta. Nih, 0,2 dikali 15 juta. Terus 2 dikali 0,25. Jadinya 0,05. Nah, masukin ke sini 0,05 W. Lalu 10 juta ditambah 3 jadi tambah 3 juta jadi 13 juta plus 0,05 W. Jadi sekarang W-nya ada 2. Jadi 1 dikurangin 0,05. Itu 0,95. Adalah 13 juta. Nah, kalau udah kayak gini berarti W-nya bisa dicari kan? W-nya 13 juta yang dari sini dibagi sama 0,95-nya. Nya 13 juta sekian. Untuk V kita masukin aja persamaan yang di awal. V adalah 15 juta, ini 15 juta, plus 0,25 dikali W. W-nya 13 juta yang tadi. 13 juta 600-an. Hasilnya adalah 18 juta. Jadi udah ketemu ya si W-nya segini, V-nya segini. Sekarang ini dimasukin dulu ke tabelnya reciprocal method. Ini biayanya tetap masukin
18 juta sampai 12 juta ini yang tadi ya, yang dari awal. Nah, terus ini udah gampang kalau udah ketemu angka dari kedua departemen porsinya, itu udah gampang. Jadi 18 juta ini tinggal dikalikan aja sama porsinya si W. Ya. Nih, ini kan V dulu ya, V ke W, ini yang V ke W 20%, berarti 18 juta dikali 20%. 20% ya dari atas, 20%. Terus X, Y, Z juga sama. Yang 18 jutaan dikali sama 25%, dan dari V ke X adalah 25. Seterusnya kayak gitu. Untuk yang W, si W dapat dari V, W ke V adalah 25%, berarti 13 jutanya dikali 25%. Kalau si W ke X, ini ya W ke X 15%, berarti juga dikalikan sama 13 jutaannya. Dan untuk Y dan Z juga sama. Gitu. Itu gunanya persentasenya. Nah, sekarang total budget overhead-nya di supporting harus 0 ya, di step down 0, di reciprocal harus 0. Kalau ada sisa berarti hitungan kalian kurang tepat. Hitungnya adalah 15 juta, yang merah dikurangin, yang hitam ditambahin. Ini 10 plus 3 dikurangi 13, 0. Kalau untuk yang total budgeted overhead di operating, disama aja semuanya dari atas, ditotalkan. Dari yang budgeted awal, ditambahin alokasi dari V, ditambahin alokasi dari W. Dan sudah selesai.